وأسرى به ربي من الحجر ليلة إلى المسجد الأقصى لرؤية حناني وأسرى به ربي من الحجر ليلة إلى المسجد الأقصى لرؤية حناني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji sejati milik Allah Rabbul Izzati yang menguasai langit dan bumi, yang menghendaki Isra Mi'raj baginda Nabi. Salawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada revolusioner Islam, manusia teragung sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indahnya laut Indonesia, hati terpaut dengan indahnya. Perkenalkan, saya Puput Rahmania, gadis Garut, calon istri soleha. Dewan juri yang saya hormati, hadirin sekalian dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk menyampaikan pidato mengenai pemuda sejati yang meneladani kisah agung baginda Nabi. Hadirin rahimakumullah, Isra Mi'raj terjadi pada tahun 11 setelah kenabian, dan Isra Mi'raj terjadi setelah baginda Nabi mengalami berbagai macam ujian dan kesedihan yang amat mendalam. Bagaimana tidak, umat Islam mengalami pemboikotan selama 3 tahun. Selesai pemboikotan, Abu Thalib jatuh sakit dan meninggal dunia. Sebulan kemudian, Sayyidah Khadijah pun jatuh sakit dan meninggal dunia. Betapa dalam kesedihan yang dirasakan oleh baginda Nabi. Abu Thalib yang telah mengurus, mendidik, menjaga, melindungi baginda Nabi sejak kecil. Sayyidah Khadijah, istri salihah yang senantiasa menjadi penenang, penyemangat, pendukung dan jadi obat baginda Nabi di tengah perjalanan dakwah yang tidak mudah, pergi meninggalkan baginda Nabi dalam 2 bulan berurutan. Dan dengan kepergian mereka, orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu baginda Nabi, sampai-sampai percobaan pembunuhan seringkali mereka lakukan. Hingga pada suatu hari baginda Nabi memutuskan untuk berangkat ke Taif dengan harapan penduduk Taif menerima dengan baik ajarannya. Baginda Nabi pun berangkat ditemani oleh Zaid bin Harisah. Sesampainya di Taif, kenyataan tidak sesuai harapan. Lagi-lagi baginda Nabi mendapat penolakan, cemoohan, hinaan, sampai diusir dan dilempari dengan batu hingga kepalanya berdarah. Tanpa banyak cakap, baginda Nabi dan Zaid bin Harisah kembali dan berdoa, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupan diriku, dan ketidaksanggupanku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, Engkaulah pelindung bagi si lemah, dan Engkau jualah pelindungku." Ila akhirihi, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Hadirin, begitu indah kalimat doa yang diucapkan oleh baginda Nabi. Dengan semua cobaan dan kesedihan yang telah dialami, tidak menjadikan baginda Nabi putus asa atas pertolongan Allah. Beliau menerima dengan lapang dada, sabar dan ikhlas. Hingga Allah pun menghendaki Isra Mi'raj bagi beliau. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra
bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin, kata subhana pada awal ayat 1 ini menunjukkan dan mengarahkan bahwa apa yang akan diceritakan setelahnya adalah kejadian luar biasa di luar akal manusia dan akan sulit diterima jika tanpa keyakinan atas kekuasaan Sang Pencipta. Maka kata Allah subhana, yakinkan pada hati kita bahwa Allah itu maha suci. Siapkan akal kita untuk menerima sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, yakni Isra Mi'raj, perjalanan Nabi dari Mekah hingga ke Palestina sampai ke Sidratul Muntaha dengan kendaraan bernama Buraq dengan kecepatan secepat kilat. Masya Allah, luar biasa. Dalam perjalanannya itu, baginda Nabi bertemu dan disambut baik dengan nabi-nabi sebelumnya. Marhaban bil akhis salih wan nabiyyis salih. Betapa hal tersebut memberi kebahagiaan pada hati baginda Nabi. Hingga di akhir perjalanan diturunkanlah perintah salat bagi orang-orang muslim. Salat yang menjadi mi'rajnya orang-orang mukmin. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat yang akan membangun hubungan kedekatan antara seorang hamba dengan Sang Pencipta. Salat yang akan menjaga manusia dari perbuatan tercela. Salat yang akan menjadi penentu keselamatan di dunia dan di akhirat. Karena as-salatu ra'sul ibadah. Salat adalah penghulunya, salat adalah kepalanya, akalnya, otaknya, ibadah. Jika baik salatnya, maka baik agamanya, baik pula kehidupannya. Jika hancur, jika bolong-bolong salatnya, maka hancurlah agamanya, hancurlah kehidupannya. Maka dapat ditarik kesimpulan hadirin bahwa pemuda sejati yang meneladani kisah agung baginda Nabi adalah pemuda yang taat pada ilahi Rabbi. Salatnya tegak, fisiknya kuat, akalnya cerdas, hatinya ikhlas. Yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Istiqomah dalam kebenaran, tidak lengah ketika mendapat kebahagiaan, tidak goyah ketika mendapat kesedihan. Segala perbuatan dunianya tertuju untuk akhiratnya. Segala permasalahannya, sebesar apapun itu, tidak menjadi problema karena Allah selalu dalam hatinya. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pemuda yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wal afu minkum unzur ma qala wala tangzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.